Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, ini hari pertama kita masuk ya. Bagaimana setelah liburan panjang kemarin, lebaran pulang ke kampung? Apakah sudah menuntaskan rasa kangen kalian terhadap keluarga-keluarga? Ya. Ini ada yang mudik kemana saja? Amira kemana? Wih, di Yogyakarta ada bakpia kakak yang sangat enak ya itu ya. Kemudian yang lain ada dari mana lagi? Saya mau di Nganjuk. Waduh, ke Nganjuk. Di Nganjuk itu ada pecel ya Mas ya? Ada pecel, ada itu tumpang, banyak Bu. Baik, sangat menarik sekali ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masuk dalam bab baru, yaitu ke dalam bab puisi. Jadi sebelum memulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Dapat diakhiri? Baik, sebelumnya Ibu cek presensi terlebih dahulu ya. Pamela hadir? Arini? Febi? Baik, dan seterusnya. Jadi anak-anak, kita akan masuk pada bab baru, yaitu tahapan menulis puisi. Setelah pada pertemuan sebelumnya, masih ingat ya kita sudah belajar tentang puisi? Pertama, puisi itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Zaki? Karangan atau ungkapan kita pada suatu hal lalu. Baik, jadi menurut Mas Zaki, puisi itu adalah satu karangan yang menguap perasaan terkait suatu hal. Benar sekali, masih ingat ya kemarinnya Ibu sudah menjelaskan terkait unsur-unsurnya, kemudian diksinya, dan apa sih sebenarnya yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar terkait bagaimana caranya membuat suatu puisi yang bisa menyampaikan pesan atau menjadi jembatan media yang dapat mengungkapkan suatu perasaan atau keresahan-keresahan yang ada di sekeliling kita. Sebelumnya kita akan menonton video ini terlebih dahulu. Kalian bisa simak ya di layar. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video tentang kasus perundungan di sekolah yang masih terjadi sampai saat ini, yang kian marak ini ya, ini menurut kalian bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video tersebut? Miris ya? Ya betul, jadi anak masih sekolah ya, masih SMP, kemudian sama kakak kelasnya dipukuli, dibully dengan alasan bercanda begitu ya. Kemudian sampai menyebabkan itu tadi luka-luka, bahkan menyebabkan kelumpuhan. Nah, hal ini kan tentu sangat merugikan. Kemudian misalnya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian ini menjadi salah satu korban bully misalnya? Bagaimana perasaan kalian? Marah, takut, begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus atau fenomena yang nantinya bisa kita ungkapkan sebagai bahan untuk menuliskan puisi. Apakah kalian sudah tahu bahwasanya puisi itu bukan hanya tentang persoalan yang sedih-sedih seperti menceritakan tentang perasaan begitu? Jadi puisi itu anak-anak bisa juga mengemukakan atau menjadikan media di mana nantinya bisa sebagai sarana untuk mengungkapkan keresahan-keresahan, salah satunya keresahan terhadap fenomena atau isu sosial yang sering terjadi di sekeliling kita. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan belajar bagaimana caranya menciptakan suatu puisi untuk kemudian nantinya didesain menggunakan media digital kreatif. Jadi kalian nantinya akan menulis puisi, begitu kemudian nanti kita akan edit atau desain menggunakan CorelDRAW, atau kalian bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan PixArt dan lain sebagainya. Kemudian nantinya puisinya itu akan kita publikasikan di media sosial. Sepakat ya? Baik. Untuk memulai pembelajaran ini,
sebelumnya ibu ini membagi kalian menjadi 3 sampai 4 kelompok ya. Jadi silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Baik, jadi berkaca dari fenomena sosial atau isu sosial terkait kasus perundungan di sekolah ini, kalian bisa mencari contoh atau berdiskusi dengan teman-teman dalam satu kelompok untuk merumuskan atau memberikan contoh-contoh terkait fenomena sosial atau isu-isu sosial apa saja sih yang ada di sekeliling kita. Jadi isu sosial itu bisa seperti kasus pembulian tadi, kemudian bisa penggunaan media sosial yang berlebihan dan sebagainya. Jadi kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya untuk merumuskan tentang apa saja isu sosial yang terjadi di sekeliling kita. Begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Baik, silakan bisa dimulai. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Jadi kelompok satu dulu, apa sih salah satu contoh atau isu sosial yang kalian bisa soroti yang ada di sekeliling kita? Itu tidak ada sosial itu, tapi kelompok saya mengambil tema itu suara rakyat, di mana pada sosial juga ya kan banyak yang tertindas karena dari oknum-oknum atas-atas, jadi kami mengambil itu untuk kami kembangkan menjadi solusinya. Ya, bagus sekali. Jadi ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat begitu ya, cukup berat mungkinnya topiknya untuk untuk anak SMA kelas 11, tapi tidak apa. Itu menandakan bahwa kelompok satu ini sudah memiliki pemikiran yang panjang jauh ke depan begitu ya. Baik, itu bagus. Kemudian Ibu boleh tahu apa alasan dari pemilihan isu tersebut? Karena dari masyarakat itu banyak yang suaranya tidak didengar sama atas ya. Baik, jadi melalui puisi inilah kalian ingin menyampaikan suara-suara rakyat ini yang mungkin tidak terdengar begitu ya, dengan cara yang lebih estetis dan lebih halus gitu ya. Baik, kemudian yang dari kelompok 2? Dari kelompok 2 kan sosial tentang pendidikan di Indonesia yang masih rendah itu. Baik, jadi dari pendidikan yang masih rendah di Indonesia. Alasannya mengapa Mbak Amira dan kelompok memilih itu untuk dijadikan salah satu topik di kelompok kalian? Karena saya melihat berita-berita yang ada di sosial media masih banyak di pelosok-pelosok itu yang masih kurang terpenuhi mengenai fasilitas dan lain sebagainya. Kemarin ini ada juga kasus yang bapak-bapak guru itu harus berjalan kaki selama berkilo-kilometer demi mengajarkan, seperti itu harus disorot oleh pemerintah lebih harus lebih disoroti gitu. Makanya kami mengambil isu pendidikan yang rendah. Baik, jadi isu-isu yang dipilih oleh Mbak Amira dan sekelompok ini juga sangat bagus ya, karena di situ menyoroti salah satu pendidikan yang menjadi pilar kehidupan bagi Indonesia emas di masa yang akan datang ini. Jadi anak-anak, Ibu melihat kalian sudah dapat ya menentukan tentang isu-isu dan juga menyoroti permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat dalam sekeliling kalian. Sudah hebat, sudah bagus. Jadi sekarang tugasnya kalian adalah membuat mind mapping atau peta konsep sederhana yang memuat apa sih kira-kira faktor penyebab dari adanya permasalahan sosial tersebut.
Kemudian bagaimana sih tanggapan kalian terkait kasus tersebut dan harapan kalian seperti apa, gitu ya. Jadi ditulis dalam bentuk peta konsep sederhana saja. Baik, bisa dimengerti anak-anak? Ada pertanyaan? Baik, bisa dikerjakan sekarang ya. Sudah selesai ya? Sudah? Sudah? Baik, anak-anak, setelah kalian merumuskan mind mapping atau peta konsep sederhana untuk menggali secara singkat terkait satu isu sosial tadi, kemudian nantinya hal ini akan menjadi dasar yang dapat kita jadikan untuk pengembangan puisi. Jadi hal ini merupakan jembatan untuk kita bisa menulis puisi. Jadi idenya ini adalah tentang isu sosial yang sudah kalian kemukakan bersama kelompok tadi. Nah, dari beberapa isu sosial tadi, kalian secara masing-masing, secara individu, nantinya akan memilih satu kasus yang menurut kalian sangat menarik untuk dijadikan tema dalam menuliskan puisi di pertemuan yang akan datang. Bisa dimengerti ya? Baik, jadi mulai sekarang kalian sudah harus berpikir kira-kira kasus apa sih atau isu sosial yang mana sih yang akan saya jadikan untuk tema besar dalam merumuskan puisi di pertemuan yang akan datang. Dapat dimengerti anak-anak? Baik, jadi Ibu tekankan bahwasannya sekali lagi puisi itu tidak hanya berisi tentang ungkapan cinta, ungkapan kegembiraan atau perasaan sebagai individu atau hakikat kita sebagai manusia begitu ya. Tetapi puisi ini juga dapat menjadi wadah yang bisa menyuarakan keresahan-keresahan terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita. Dari sini, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih anak-anak hebat hari ini sudah belajar dengan baik, sudah mengerjakan tugas dengan sangat bagus. Ya, semoga di pertemuan yang akan datang kita langsung bisa membuat puisi menggunakan desain kreatif, menggunakan digital kreatif seperti Canva, CorelDRAW dan juga apa lagi kalian biasanya menggunakan apa? Pisart ya, oke. Jadi demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.